Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nunik Widya Utami, NIM 5202419003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian konvensional merupakan suatu sistem yang bekerja pada kendaraan pembakaran dalam yang berfungsi untuk mengisi tegangan baterai saat mesin menyala, agar voltase baterai tetap pada kondisi penuh, terutama pada saat mesin restart. Sistem pengisian konvensional adalah sistem pengisian yang mengatur output alternatornya dilakukan dengan regulator model konvensional atau tipe kontak point, dan bekerja berdasarkan medan magnet pada kumparan regulator yang mengatur arus listrik yang mengalir menuju kumparan rotor, sehingga kuat lemahnya medan magnet pada kumparan rotor tersebut dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen-komponen sistem pengisian konvensional. Yang pertama ada baterai. Baterai sendiri berfungsi untuk menyimpan arus saat mesin menyala dan menjadi sumber tegangan untuk membuat rotor coil pada alternator menjadi magnet saat mesin akan dinyalakan. Selanjutnya ada kunci kontak. Kunci kontak sendiri berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan aliran arus dari baterai ke sistem pengisian atau ke engine. Selanjutnya ada sekring. Sekring sendiri berfungsi sebagai pengaman arus apabila terjadi kelebihan arus atau hubungan pendek arus listrik, maka fuse atau sekring akan otomatis memutuskan arus tersebut. Selanjutnya ada voltage regulator. Voltage regulator sendiri merupakan komponen yang berfungsi mengatur output tegangan dari alternator agar tetap stabil pada putaran mesin yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada alternator. Alternator adalah komponen sistem pengisian yang berfungsi untuk pembangkit listrik berdasarkan putaran mesin. Komponen ini merupakan komponen yang dapat mengubah putaran mesin menjadi energi listrik berdasarkan dengan prinsip kerja generator. Bisa dilihat di sini, alternator memiliki beberapa komponen seperti puli, fan atau kipas, stator, rotor, diode, brush, slip ring, dan juga lampu indikator pengisian. Puli sendiri berfungsi untuk menerima putaran mesin melalui sabuk yang berbentuk belt atau bisa disebut dengan V-belt. Kemudian ada kipas yang berfungsi untuk mendinginkan stator pada alternator yang panas saat mesin menyala. Kemudian ada stator yang berfungsi untuk membangkitkan arus listrik bolak-balik atau AC. Kemudian juga rotor yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet dengan prinsip elektromagnetik. Kemudian ada diode yang berfungsi untuk menyearahkan arus AC menjadi arus DC. Kemudian ada brush atau sikat yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari voltage regulator ke slip ring dan menghubungkan slip ring 1 dengan ke massa. Slip ring sendiri berfungsi untuk menerima arus listrik dari brush yang menyalurkan ke stator coil dan memasangkan stator dengan melewati brush satunya. Kemudian ada lampu indikator yang berfungsi sebagai tanda kepada pengemudi jika sistem pengisian tidak bekerja. Selanjutnya, ada cara kerja sistem pengisian. Cara kerja sistem pengisian sendiri ada 4, yaitu ketika kunci kontak on namun mesin belum menyala, kemudian pada saat mesin putaran rendah, pada saat mesin putaran sedang, dan pada saat mesin putaran tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketika kunci kontak on namun mesin belum menyala. Cara kerja sistem pengisian pada kondisi ini, arus dari baterai mengalir ke fusible link, kemudian ke kunci kontak, ke fuse, kemudian ke charge warning lamp atau CWL. Kemudian dari CWL mengalir ke L, kemudian ke P1, lalu ke P0, lalu ke massa. Pada saat yang sama, arus dari baterai juga mengalir ke fusible link, lalu ke kunci kontak,
fuse, lalu ke terminal IG, lalu ke PL1, lalu ke PL0, lalu ke F, lalu ke F alternator, lalu ke rotor coil, lalu ke massa. Akibat arus ini, pada rotor coil muncul medan magnet. Selanjutnya, cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat mesin hidup pada kecepatan rendah. Pada saat mesin sudah mulai hidup, dalam kecepatan rendah terjadi kondisi dari stator koil menghasilkan arus listrik. Kemudian tegangan dari terminal N alternator mengalir ke N regulator. Kemudian pada kumparan voltage relay kemudian mengalir ke massa. Akibatnya, pada voltage relay akan muncul medan magnet dan terminal P0 akan tertarik dan menempel ke P2. Akibatnya, lampu pengisian menjadi padam karena tidak mendapatkan massa. Selanjutnya, output dari stator coil disalurkan ke diode dan disearahkan menjadi arus DC atau arus searah, lalu mengalir ke P alternator dan lalu ke baterai. Pada posisi ini terjadi pengisian pada baterai. Kemudian arus dari terminal B juga akan mengalir ke terminal B regulator, kemudian ke terminal P2, lalu ke terminal P0, lalu ke kumparan voltage regulator dan ke massa. Akibatnya, muncul kemagnetan pada voltage regulator. Karena putaran mesin rendah, maka tegangan output alternator juga cenderung rendah. Dan jika tegangan B kurang dari 13,8 volt, maka medan magnet pada kumparan voltage regulator akan lemah dan terminal PL0 akan menempel ke terminal PL1 karena adanya bekas pada terminal PL0. Akibatnya, arus yang besar juga akan mengalir dari terminal IG ke terminal PL1, kemudian ke PL0, ke F regulator, lalu ke F alternator, lalu ke rotor coil, kemudian akan mengalir ke massa. Karena adanya arus besar ini, maka arus yang mengalir ke rotor coil besar dan medan magnet pada rotor coil juga menjadi sangat kuat, sehingga walaupun lambat, output masih cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada rotor coil sangat kuat. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat mesin hidup pada kecepatan sedang. Jika putaran mesin naik menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator pada terminal B juga akan naik. Arusnya mengalir dari terminal B regulator lalu ke terminal P2, kemudian ke P0, lalu ke kumparan voltage regulator dan ke massa. Akibatnya, medan magnet pada kumparan voltage regulator menjadi sangat kuat dan menarik PL0 sehingga lepas dari terminal PL1. Dengan kata lain, terminal PL0 mengambang, tidak menempel ke terminal PL1 maupun PL2. Akibatnya, arus dari terminal B alternator mengalir ke terminal IG, lalu ke resistor, lalu ke terminal F regulator, lalu ke F alternator, lalu ke rotor coil, dan ke massa. Pada proses ini, kemagnetan pada rotor coil melemah karena arus melewati resistor. Walaupun kemagnetan pada rotor coil melemah, putaran akan naik ke putaran sedang, hingga output alternator cukup untuk mengisi baterai dengan tegangan antara 13,8 volt sampai ke 14,8 volt. Selanjutnya, cara kerja pada mesin hidup pada kecepatan tinggi. Jika putaran mesin naik ke putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung semakin tinggi, dan jika tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator akan semakin kuat, sehingga kontak terminal PL0 akan tertarik dan menempel dengan terminal PL2. Akibatnya, arus dari IG akan mengalir ke resistor, lalu ke terminal PL0, lalu ke terminal PL2, lalu ke massa, tanpa melalui rotor coil. Hal ini akan menyebabkan medan magnet pada rotor coil akan menjadi drop.
output dari terminal B alternator akan menjadi turun, dan jika tegangan output kurang dari standar atau 13,8 sampai 14,8 volt, maka kemagnetan pada voltage regulator akan melemah lagi. Lalu terminal PL0 akan terlepas lagi dari terminal PL2. Arus dari terminal IG ke resistor lalu kembali mengalir ke rotor coil dan ke massa, sehingga medan magnet yang ada pada rotor coil akan kembali menguat, sehingga tegangan output alternator akan naik lagi. Jika tegangan di B naik lagi dan melebihi 14,8 volt, maka proses akan berulang ke proses nomor 13, dan itu akan secara berulang-ulang, dan PL0 lepas dan menempel dengan PL2 yang secara periodik, sehingga output dari alternator akan jadi stabil. Berdasarkan cara kerja sistem pengisian konvensional di atas yang ada 4, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya tegangan output alternator dipengaruhi oleh 3 hal penting, yaitu yang pertama, adanya medan magnet yang dihasilkan oleh rotor coil. Yang kedua, kumparan di sekitar medan magnet, yaitu stator coil. Ketiga, adanya pemotongan medan magnet oleh kumparan. Pemotongan medan magnet ini terjadi karena adanya putaran poros alternator yang menyebabkan rotor coil berputar dan medan magnet yang ada juga berputar, memotong kumparan pada stator coil. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan dan bisa disampaikan untuk menjadi motivasi ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.